Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Abu Bakar Basir Utsmar. NIM saya 11250009. Saya dari program studi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang poin pertama, yaitu visi dan misi Pancasila. Nah, kita langsung mulai aja ya dari visi Pancasila. Visi Pancasila yaitu mewujudkan peserta didik yang berkarakter Pancasila, berdaya saing global, serta mampu menjaga persatuan dengan menjunjung nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara. Nah, di sini kita dalam konteks mahasiswa ya, kita tuh harus bisa bersaing di daya global, yaitu dengan cara mengikuti lomba-lomba, kegiatan ekstrakurikuler atau UKM ya kalau di kampus, dan ikut organisasi yang mendukung dan menambahkan ya nilai value dari diri kita, dan juga untuk mengharumkan juga nama kampus kita supaya kampus kita bakal lebih besar dan banyak orang yang tahu, sehingga lebih berkualitas lagi lah untuk diri kita dan juga untuk kampus kita. Itu visi misinya. Lalu untuk misi misinya, nah untuk misi misinya yaitu yang pertama ya, di sini ada 3. Yang pertama itu menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam proses pembelajaran. Ya, jadi contohnya tuh kayak misalkan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kita tuh harus berdoa dulu sebelum kita mulai belajar, sebelum mulai kelas, sebelum mulai kampus dan lain sebagainya. Pokoknya kita harus berdoa dulu sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Lalu yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sama mahasiswa kita harus saling mempunyai adab ya, saling meyakinkan lah kalau kita tuh seorang mahasiswa, kita ditanggung jawabkan untuk belajar dan juga untuk bersosialisasi. Dan ada banyak lagi ya contoh-contohnya yang untuk misi yang pertama ini. Lalu lanjut ke misi yang kedua, yaitu membentuk karakter peserta didik yang berintegritas, toleran, dan menghargai keberagaman. Itu termasuk ya dalam salah satu sila, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita kan kagak melulu tentang mayoritas ya, di kampus kita ini juga banyak atau beragam lah agama-agama, dari mulai Muslim, Kristen, Buddha dan lain sebagainya. Kita harus sebagai mahasiswa kita juga udah paham, kita harus toleransi satu sama lain, dan juga kita harus menjaga peradaban, tidak rasis, sara, dan lain sebagainya. Kita harus mempunyai nilai-nilai atau value-value sebagai mahasiswa untuk toleransi yang bagus. Lalu misi yang terakhir, misi yang ketiga, sebenarnya ini masih ada banyak misi lagi ya. Nah, saya hanya mengambil 3, yaitu misi yang terakhir, mengembangkan rasa cinta tanah air dan bela negara. Contohnya untuk sebagai mahasiswa, misalkan yang kemarin tuh yang ada rusuh-rusuh segala macem, demo-demo, kita juga sebagai mahasiswa kita boleh demo, kita boleh menyuarakan hak-hak kita sebagai rakyat ya, sebagai mahasiswa kita boleh demo, tapi dengan batasan-batasan tertentu ya. Sekian penjelasan poin pertama dari saya. Mungkin kalau misalkan ada yang kurang nanti akan ditambahkan ke teman-teman saya dari prodi-prodi yang sama untuk menjelaskan poin-poin yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehan Putra dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 11250012. Kali ini saya akan menjelaskan hubungan Pancasila dengan Prodi Sistem Informasi. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ini tentang tanggung jawab moral sebagai developer. Jangan cuma bisa buat sistem, tapi pastikan sistem itu tuh baik. Yaitu bagaimana sih penerapannya di dunia sistem informasi, yaitu algoritma yang jujur. Saat bikin AI atau sistem rekomendasi, pastikan logika programmu tidak menyesatkan atau merugikan pengguna yang lainnya. Lalu juga ada melawan hoax, kembangkan sistem keamanan atau filter yang efektif untuk mencegah penyebaran konten negatif seperti hoax, penipuan, dan juga lain-lainnya yang dapat merusak moral bangsa. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Teknologi itu untuk manusia,
Sistem harus menghargai setiap orang tanpa pandang bulu. Penerapan di dunia sistem informasi seperti sistem user-friendly, terapkan desain universal, sistem harus mudah dipakai oleh siapapun termasuk orang yang gaptek ataupun orang yang disabilitas. Lalu juga ada jaminan privasi. Itu adalah kunci utama saat merancang database atau aplikasi. Data pengguna adalah hak asasi wajib yang harus kita lindungi dari peretasan ataupun penyalahgunaan. Anti-bias di teknologi, hindari menciptakan software yang bisa digunakan untuk diskriminasi seperti ras, suku, gender, dan juga agama. Pastikan algoritma itu dibuat adil untuk semuanya. Lalu ada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Fokusnya itu adalah untuk pemerataan akses dan juga digitalisasi inklusif. Bagaimana penerapannya di dunia sistem informasi, yaitu seperti akses terpelosok, berpikir kreatif. Gimana nih caranya biar daerah-daerah terpelosok itu bisa mendapatkan teknologi yang sama dengan kota-kota lainnya. Layanan publik gratis atau murah, pengembangan e-government yang efisien dan murah. Digitalisasi harusnya itu mempermudah dan bukan untuk membebani masyarakat. Lalu ada literasi digital, gunakan keahlian kita untuk membantu program edukasi. Teknologi yang canggih tak berguna jika masyarakat tak tahu bagaimana untuk cara memakainya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Suara Diwijaya. Saya dari program studi sistem informasi. NIM saya 11250010. Saya akan mempresentasikan tentang hubungan Pancasila dengan program studi. Dimulai dari sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, yang dihubungkan dengan teknologi yang memperkuat persatuan dan integritas bangsa. Intinya adalah menjaga kesatuan, keutuhan, dan integritas bangsa dalam segala aspek kehidupan dalam konteks teknologi, terutama sistem informasi. Berarti teknologi harus dipakai untuk mempererat, bukan memecah belah. Teknologi yang memperkuat persatuan dan integritas bangsa yang dihubungkan ke prodi sistem informasi. Contoh pertama ada sistem informasi komunikasi kolaborasi, yaitu media sosial dan aplikasi kolaborasi, contohnya Zoom, Google Meet, dan lain-lain. Mahasiswa, dosen, dan peneliti dari berbagai daerah bisa berinteraksi lintas wilayah. Ini menumbuhkan rasa kebersamaan meskipun berbeda latar belakang. Contoh kedua ada digitalisasi budaya dan informasi nasional. Sistem informasi yang mengarsipkan budaya, bahasa, dan sejarah daerah, memberikan akses ke seluruh rakyat agar bisa saling mengenal keberagaman budaya tanpa kehilangan identitas nasional. Jadi di sila ketiga Persatuan Indonesia, teknologi khususnya sistem informasi adalah jembatan pemersatu bangsa melalui pemerataan akses informasi, transparansi layanan publik, keamanan digital, dan pelestarian budaya dalam ruang lingkup negara Indonesia. Di sila keempat adalah kegiatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dihubungkan dengan kerja tim dan pengambilan keputusan berbasis data. Contoh pertama ada kerja tim. Sila keempat menekankan musyawarah dan kebijaksanaan. Ini nyambung banget sama kerja tim di program studi sistem informasi. Dalam proyek sistem informasi, misalnya bikin aplikasi, database, atau sistem analisis, mahasiswa harus bermusyawarah untuk membagi peran sesuai keahlian, contoh programmer, analisis, database, admin, dan lain-lain. Menghargai pendapat tiap anggota tim, mengutamakan kepentingan bersama agar sistem yang dibuat sesuai tujuan, bukan kepentingan pribadi. Yang kedua, pengambilan keputusan berbasis data. Sila keempat mengajarkan keputusan diambil dengan kebijaksanaan dan musyawarah. Di sistem informasi, keputusan harus didukung oleh data yang akurat, valid, dan objektif, bukan asumsi atau ego. Jadi, di sila keempat membimbing mahasiswa sistem informasi dalam kerja tim. Contohnya musyawarah dan menghargai pendapat. Pengambilan keputusan berbasis data itu objektif, bijak, dan bermanfaat. Hasilnya, keputusan yang dibuat tim bukan cuma tepat secara teknis, tapi juga sesuai dengan nilai Pancasila, yaitu demokratis, transparansi, dan adil. Sekian dari saya, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Arif Riyadi dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 112500008. Kali ini saya akan mempresentasikan hubungan Pancasila dengan tujuan NKRI. Oke. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, yaitu sila ke-1. Maknanya menjadi fondasi moral, etika, dan spiritual. Hubungannya dengan NKRI yaitu saya akan berikan contoh 3. Yang pertama ada memberikan landasan moral dalam penyelenggaraan negara. Yang kedua menjadi bangsa agar tidak kehilangan arah spiritual dalam menghadapi perkembangan zaman. Yang ketiga nilai religius menjadi dasar persatuan dalam keberagaman agama dan kepercayaan. Yang kedua ada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Maknanya menempatkan manusia sesuai dengan martabatnya, menjunjung tinggi hak asasi dan nilai-nilai kemanusiaan. Hubungannya ada 3, yaitu menjadi pedoman dalam menegakkan keadilan sosial dan hak asasi manusia. Yang kedua, menjamin perlakuan yang adil dan beradab terhadap seluruh warga negara. Yang ketiga, mendorong terwujudnya kesejahteraan rakyat tanpa diskriminasi. Lalu yang ketiga itu persatuan Indonesia. Maknanya persatuan dan kesatuan adalah kekuatan utama bangsa yang majemuk. Hubungannya dengan tujuan NKRI yaitu yang pertama menjadi dasar menjaga keutuhan wilayah Indonesia. Yang kedua menciptakan perpecahan yang bisa mengganggu stabilitas bangsa. Yang ketiga melindungi rakyat dan menjaga kedaulatan negara. Lalu yang sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maknanya yaitu demokrasi Pancasila berdasarkan musyawarah untuk mufakat, bukan sekedar suara terbanyak. Hubungannya dengan tujuan NKRI yaitu yang pertama menjadi landasan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua mengutamakan kesejahteraan rakyat dan kecerdasan bangsa melalui keputusan yang bijak. Yang ketiga mendorong partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik, hukum, dan sosial. Yang kelima ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maknanya pemerataan kesejahteraan, kesempatan, dan keadilan dalam segala aspek kehidupan. Hubungannya dengan tujuan NKRI yaitu menjadi tujuan akhir yang ingin dicapai bangsa Indonesia. Yang kedua mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera secara merata. Lalu yang ketiga menjamin bahwa pembangunan nasional dapat dirasakan oleh semua kalangan. Kesimpulannya, Pancasila adalah pedoman hidup bangsa yang menyatukan perbedaan dan mengarahkan bangsa menuju cita-cita bersama. Yang kedua, setiap sila saling terkait dan tidak bisa dipisahkan dalam mewujudkan tujuan NKRI. Jika seluruh nilai Pancasila diamalkan, Indonesia akan mampu menjadi bangsa yang kuat, bermartabat, adil, makmur, sejahtera, dan berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia. Itu saja dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Mesa Putra. NIM saya 112500001. Saya dari program studi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan poin keempat, yaitu sumber-sumber pendidikan Pancasila. Sumber-sumber pendidikan Pancasila ada 5, yaitu 1. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat tujuan dan cita-cita bangsa. 3. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 berisi aturan kehidupan berbangsa dan bernegara. 4. Sejarah perjuangan bangsa sebagai pengalaman historis dan nilai keteladanan. 5. Budaya dan nilai luhur bangsa yang sejalan dengan semangat persatuan dan keadilan. Sekian dari presentasi saya kali ini. Terima kasih.